Assalamualaikum Sugeng Rahayu. Kepanggihan malih dalam kalih paguyuban Gatuk Sami Raos. Kula Mas Widi saking Dusun Rendule, Muktiharjo. Melanjutkan dari cerita Mbah Sebo Menggolo. Mbah Sebo Menggolo punya putri. Putri Nyai Ratu Roro Hapsari. Nyai Ratu Roro Hapsari yang diperistri sama Sunan Muria. Nyai Ratu Roro Hapsari punya anak yang bernama Bambang Kebo Nyabrang. Karena beliau punya nama itu karena sewaktu Sunan Muria mau sowan sama ibundanya Nyai Ratu Roro Inten, beliau diseberangkan sama Kebo, sama Nyai Ratu Hapsari. Jadi kalau melahirkan anak dinamakan Bambang Kebo Nyabrang. Setelah dewasa, Bambang Kebo Nyabrang menanyakan siapa bapaknya. Nyai Ratu Hapsari bicara kalau bapaknya Sunan Muria. Setelah itu si Bambang Kebo Nyabrang langsung menghadap pesowanan ke Sunan Muria. Kalau menuntut meminta pengakuan kalau beliau anaknya dari beliau Sunan Muria. Sunan Muria pun juga punya bebono, punya permintaan. Kalau benar memang anakku, kamu harus bisa membawakan pintu gerbang Gapura Mojopahit. Kalau kamu terahnya dari Mojopahit, kalau kamu cucu dari Brawijaya, kamu harus membawa pintu gerbang Gapura Mojopahit untuk membuat Gapura Masjid Muria di sini. Setelah itu dengan semangat yang berkibar, Bambang Kebo Nyabrang pulang sowan ke mbahnya Sebo Menggolo. Mbah Sebo Menggolo juga mengatakan, bener Ger, kalau kamu cucu dari Brawijaya. Akhirnya Bambang Kebo Nyabrang membawa satu lencana yang diberikan dari Mbah Sebo untuk membawa pintu gerbang Gapura Mojopahit ke Sunan Muria untuk dijadikan pintu gerbang Masjid Muria. Tetapi selama di perjalanan dan di pertengahan perjalanan, Bambang Kebo Nyabrang bertemu dengan Ronggojoyo dan juga ada permintaan dari Ronggojoyo. Karena satu permintaan Ronggojoyo ada, dia juga mau punya istri Roro Pujiat, dan permintaannya juga harus bisa memboyongkan pintu gerbang Gapura Mojopahit untuk dijadikan mas kawin. Akhirnya si Bambang Kebo Nyabrang dan Ronggojoyo bertengkar dan bertanding antara berdua itu. Si Sunan Muria melihat turun dari Muria. Sampai di perjalanan beliau melihat kedua putranya dan melihatnya kok cetha welo-elo. Akhirnya tempat itu dinamakan Trowelo. Setelah sampai di persinggahan, di tempat beliau bertengkar, si Ronggojoyo dan Bambang Kebo Nyabrang bertengkar, Sunan Muria langsung menghentikan. Leren dalam bahasanya, leren. Bocah sak kloron podo bandole. Waktu itu dinamakan Desa Rendule. Jadikan nama desa saya Desa Rendule, desa sini. Ternyata sampai sekarang juga akhirnya si Bambang Kebo Nyabrang disuruh menetap menjagain di pintu gerbang Gapura di Rendule. Si Ronggojoyo
pasrahin kuncinya untuk dibawa sebagai barang bukti untuk mas kawin Roro Pujiwat biar bisa dipinang. Akhirnya Ronggojo berangkat ke Ngerang Juwana. Setelah sampai di baratnya Kadipaten Carangsoko, Ronggojo ketemu dengan Roro Pujiwat. Roro Pujiwat mengatakan, mana pintu gerbangnya? Ini kuncinya, kunci pintu gerbang Gapura Mojopahit. Akhirnya Roro Pujiwat bersikeras, tidak mau yang diminta harus pintu gerbangnya. Akhirnya dengan bersikeras bertentangan pendapat itu, kedua orang itu akhirnya bertengkar sampai kuncinya dilemparkan ke Roro Pujiwat. Dalam keadaan waktu seketika itu, alam langsung gelap gulita. Akhirnya desa di situ dinamakan Desa Segelap, Kretek Segelap, karena di jembatan dinamakan Kretek Segelap. Akhirnya sampai di situ dimanfaatkan sama Bambang Kembangjoyo yang akan memanfaatkan situasi Ronggojoyo kakaknya. Akhirnya si Kembangjoyo pun mengatakan, Kang, Roro Pujiwat melayu di Parang Garuda. Melayu ndelik no Parang Garuda. Akhirnya Parang Garuda ocar-acir Parang Garuda. Hancurkan Parang Garuda. Waktu itu si Kembangjoyo memanfaatkan dari kecerdikannya itu, si Ronggojoyo pun juga nurut saran dari adiknya. Akhirnya Ronggojoyo langsung berlari ke Parang Garuda, dihancurkan, diocar-acir, dileburkan Kadipaten Parang Garuda itu. Parang Garuda akhirnya hancur dan masyarakatnya kocar-kacir semua, dimanfaatkan sama Kembangjoyo. Waktu itu jadi Senopati Carangsoko. Antara masyarakat Carangsoko dan para masyarakat Parang Garuda dibawa ke barat, arah di Kemiri. Waktu itu ada Mbok Nyai Randu bawa satu gentong yang dikira air, dan Kembangjoyo pun meminta minum sama Mbok Nyai Randu. Mbok Nyai Randu, tolong saya minta minum karena orang-orang ini juga pada pengen minum. Niki dawet, kata Mbok Nyai Randu. Niki dawet. Loh, dawet iku asale saka apa? Kok dawet nggih saged diminum? Dawet asale saka pati nggih kalih santen. Oh ya wis tak ombene kene. Rejaning jaman mengko tak jenengke desa jeneng Pati Pesantenan. Itu Kembangjoyo ngasih. Akhirnya dengan kesempatan itu si Kembangjoyo mendirikan Pati Pesantenan, si Ronggojoyo balik ke Parang Garuda dengan kekecewaan dan rasa penyesalan yang merasa bersalah sampai ke bawah, balik lagi ke Kadipaten Parang Garuda. Akhirnya di situ ketemu sama putri cantik yang bersembunyi di bawah tempat tidur. Dan Ronggojoyo langsung ketemu itu, mengatakan, Wok Cahayu, metu aja wedi. Dia bilang katanya, moh, aku kowe sing ngocar-ngacir Parang Garuda. Ora Wok, aku cah angon. Dia bilang gitu, aku cah angon. Aja kuwatir Wok, aku cah angon. Akhirnya si perempuan itu keluar. Sopo sejatine awakmu Wok Cahayu? Dikatain sama Ronggojoyo gitu. Aku sejatine Dewi Rukmini, putri permaisuri dari Yudapati Kadipaten Parang Garuda. Setelah itu akhirnya si Ronggojoyo merasa
badannya kotor. Itu merasa dokter setelah berbulan-bulan di situ di tempat Gudo pengen mendirikan Kadipaten Paranggaruda lagi. Agar kok sampai badannya lecek dan beliau meminta sama Gusti Allah, sama meminta sama leluhur, aku pengen adus, pengen mandi. Akhirnya si Tronggojo minta air dari Mojopahit, keluarlah air di bawah Kali Tarung. Di pinggiran Kali Tarung keluar airnya itu dari Mojopahit. Dia merasa terus dia mandi, merasa dia sadar dan beliau merasa tambar. Aku kok kena goda. Kenapa aku iki? Edan napa aku iki? Ya, kok aku kena goda. Satu godone bulikku dhewe kok meh tak kawin. Bulik saya sendiri kok mau tak kawin. Roro Pujiwat itu adik dari Roro Yono. Putri dari Sunan Ngerang. Yang kedua, godaan Kadipaten bagus-bagus kok tak hancurkan. Kenapa? Saya ditipu sama adik saya Kembang Joyo. Godaan ketiga, itu Putri Dewi Rukmini, itu putri permaisurinya Ridopati, Adipati Paranggaruda. Kenapa kok malah tak hamili? Godaan apa? Ketiga godaan itu. Karena beliau sadar dan tambar waktu itu, dinamakan, akhirnya air yang membawa tambar, membawa sadar itu dinamakan Sendang Tambar. Sampai sekarang masih. Dan karena beliau kena goda, dari ketiga goda itu di Paranggaruda hilang, akhirnya dinamakan Desa Nggoda. Setelah itu kembali lagi perjalanan ke Mbah Sebo lagi. Antara Paranggaruda dan Carangsoko dan Kadipaten Mojosemi, dari ketiga kadipaten itu si Mbah Sebo sendiri mau mendirikan kerajaan di sini, disatukan antar kadipaten ketiganya tadi. Kadipaten Carangsoko, Paranggaruda, dan Mojosemi. Tapi semenjak itu langsung Gunung Jagong meletus. Ke-24 puncak meletus dari 29 puncak. Menutupi daratan Pati, Kudus.